tanda tanya. Apa maksudnya? Kalau engkau punya hikmat, engkau tidak akan kekurangan apa-apa. Dan mengapa Sulaiman meminta hikmat? Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak minta kekuasaan, dia minta hikmat. Karena ternyata orang yang punya hikmat, dia bisa menyelesaikan semua persoalan. Jadi kalau saudara diminta, Lydia, kamu boleh minta 2 hal atau minta 1 hal di hadapan Tuhan. Mau minta apa? Minta rumah, iya kan? Iya. Raja Sulaiman bilang, saya minta hikmat. Kenapa dia minta hikmat? Karena dengan hikmat Anda bisa mendatangkan kekayaan. Dengan hikmat Anda bisa menyelesaikan persoalan. Dengan hikmat saudara bisa menjadi orang bijak yang segala sesuatu bisa diselesaikan sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Itulah sebabnya kalau pencobaan datang, jangan nyanyi haruskah hidupku terus begini. Nyanyilah bahwa segalanya akan menjadi baik. Nyanyilah bahwa pada akhirnya pengalaman kesulitan dalam hidup saudara akan memberikan pembelajaran. Ayo jujur, berapa banyak pengalaman pahit, berapa banyak pengalaman buruk, berapa banyak pengalaman yang sulit yang sekarang saudara bisa menengok ke belakang dan saudara tersenyum dan bilang terima kasih Tuhan. Banyak ya? Saudara terima kasih karena pengalaman-pengalaman yang memperkuat iman, mendatangkan hikmat kehidupan tidak bisa dibeli dengan uang. Amin. Saudara punya pengalaman-pengalaman tertentu yang dalam hidup saudara-saudara tidak akan pernah lupa. Karena dari situ saudara belajar sesuatu dan saudara mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau saya ingat saat-saat terakhir di airport mau lari ke Bali, Debbie sama Airin sudah nangis, kami duduk di lantai, 300 orang menunggu pesawatnya hanya 1. Kami tidak mungkin mendapatkan itu. Setelah berjam-jam menunggu, kemudian saya bilang kalian berdoa, kamu berdoa supaya kita buka jalan, Tuhan buka jalan. Saudara, tiba-tiba ada orang yang mengatakan, Pak Paulus mau kemana? Pak Ikman Panjaitan. Salam Pak Ikman, kalau Bapak melihat, Bapak menyelamatkan kami waktu itu. Gara-garanya saya Natalan itu diundang di perusahaannya dia, alat-alat berat yang ada di Paso itu. Natalan untuk karyawannya, jadi kenal dari situ. Jadi tiba-tiba tanya, Bapak mau kemana? Saya mau ke Bali. Sudah pegang tiket? Belum. Katanya sudah habis. Ikut saya. Diperkenalkan dengan pilotnya. Dan akhirnya saya mendapatkan tiket itu, saudara-saudara. Kok ada cara Tuhan seperti itu? Kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana Tuhan buka jalan dan pada akhirnya semua berjalan dengan lancar. Bagaimana bisa dapat uang? Ada orang Australia, Pak Rod Plummer yang kirim uang $2.000, tapi saya tidak berani mengambil karena lewat Batu Merah itu. Kok tiba-tiba ada Ibu Etna, pegawai Bank BNI yang juga ada di pengungsian. Dia bilang, Pak saya bawa uang cash. Saya bisa tukar uangnya di dalam pengungsian. Semua Tuhan sudah atur. Di dalam kesulitan saya bisa melihat pertolongan Tuhan. Di dalam kesulitan saya bisa menyaksikan keajaiban. Di dalam keterpurukan saya bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Jadi setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim dialami manusia. Yang kedua, saudara tidak perlu takut dan selalu nyanyi haruskah hidupku terus begini dengan cerita yang tiada akhir dan mengatakan aku tak sanggup lagi. Saya bilang sanggup. Sanggup karena apa? Allah setia pada janjinya. Ia tidak akan membiarkan saudara dicobai lebih dari kesanggupanmu. Jangan bilang tidak sanggup. Karena Tuhan akan menyanggupkan Anda. Siapa yang pernah dalam hidupnya, dalam doanya, saudara mengatakan, Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Ada pernah? Jujur. Pernah yang mengatakan, Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup ini. Ada yang pernah angkat tangan?
Pernah jujur ya? Tuhan, menghadapi suamiku ini aku tidak sanggup lagi. Atau sebaliknya, Tuhan, menghadapi istriku aku tidak sanggup lagi. Oh Tuhan, menghadapi anak-anakku aku tidak sanggup lagi. Ada juga yang, Tuhan, aku tidak sanggup lagi menghadapi mertuaku. Tanya Nana. Di dalam sinetron itu kasihan sekali, dia dizolimi terus oleh mertuanya, saudara-saudara. Untung Dewa cintanya luar biasa kepadanya, saudara-saudara. Aku tak sanggup lagi. Saya ada kabar baik, Tuhan akan menyanggupkan Anda. Resepnya bagaimana? Jalanlah, hadapilah semua persoalan saudara dengan kebenaran firman. Kalau saudara menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, cara menghadapi dengan kebenaran firman, bukan dengan emosi, bukan dengan kekuatan pribadi, bukan mengandalkan kekuatan fisik Anda, bukan hanya mengandalkan kekayaan Anda. Saudara-saudara, hadapi segala persoalan dengan Tuhan. Walk with me, work with me, get away with me. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Saudara akan disanggupkan. Haleluya, saya sudah belajar banyak dalam hidup ini, saudara. Ada banyak hal yang saya tidak sanggup sendiri. Menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan pelayanan. Tapi saya sudah belajar irama kasih karunia. Hiduplah dengan kasih karunia Tuhan. Saya mau sharing dengan saudara-saudara semuanya. Ada banyak hal yang kalau saudara hanya mengandalkan kemampuan dompet saudara, kemampuan tenaga saudara, kemampuan ilmu saudara, ada waktu saudara akan menghadapi jalan buntu. Secara rasio tidak masuk akal. Bagaimana dengan gaji segini bisa makan dengan 6 anak? Ya kan? Saya yakin juga hambanya yang di Pekutatan pasti ada pertanyaan, bagaimana, saya tanya, terus bagaimana ibu bisa bertahan? Baca firman dan berdoa, dia bilang. Apa artinya? Mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan ternyata benar, masih bisa bertahan, saudara-saudara. Itulah sebabnya dalam situasi sulit, jangan lari dari Tuhan. Dalam situasi sulit, andalkanlah Tuhan. Jangan bilang tidak sanggup ya. Karena apa? Waktu engkau merasa tidak sanggup, disitulah seharusnya engkau merasakan kesanggupan Allah. Saat aku tidak berdaya, Tuhan akan menguatkan kita. Amin. Terakhir, di dalam ayat ini, semua pertanyaan daripada lagu ini diselesaikan oleh ayat ini. Pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, Ia akan memberi jalan kepadamu. Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan membuka jalan untuk persoalanmu. Ada saudara-saudara kita yang sekarang ini bergumul dengan hutang. Mungkin saudara mengatakan, sampai kapan saya harus berhadapan dengan debt collector? Sampai kapan harus diteror oleh SMS ini? Ya kan? Setiap hari datang, bayar sekarang. Kalau tidak bayar akan diperkarakan barangkali. Sampai kapan saudara harus menghadapi pergumulan demi pergumulan? Dengar baik-baik saudara-saudara, ada jalan keluar. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ini janji Tuhan, ini bukan janji saya, ini janji Tuhan. Di dalam setiap persoalan, Tuhan sudah menyiapkan jalan keluarnya. Tidak ada istilahnya jalan buntu yang tidak bisa diselesaikan. Tuhan selalu punya cara untuk mengeluarkan Anda dari pergumulan Anda. Amin. Jadi jangan saudara menyanyikan lagu ini terlalu lama, bisa meneteskan air mata ini saudara. Coba bagian terakhirnya tadi. Aku tak sanggup lagi. Coba. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi.
bisa mengcounter kalimat ini dengan satu lagu yang bagus. Pertolonganmu begitu ajaib. Amin. Jadi saudara-saudara, saya percaya di setiap pergumulan selalu ada jawaban. Amin. Oleh karena itu saya mau membaca Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai cobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi 3 ayat ini, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Anggaplah segala sesuatu yang namanya pencobaan dengan sukacita sebagai kebahagiaan, karena Tuhan di ujung kehidupan akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Maka yang terakhir adalah kesimpulan. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama dalam segala perkara. Jadi bagi saudara-saudara yang sudah mengatakan aku tidak sanggup lagi, haruskah hidupku terus begini, kemudian saudara mencari petunjuk, petunjuknya adalah ayat ini. Coba bait kedua tadi, bait kedua dari lagu tadi, ya. Berikutnya, oh Tuhan, coba, oh Tuhan, berikan petunjuk-Mu untuk ku jadikan pegangan hidupku. Stop, ini petunjuknya. Petunjuknya adalah Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, Filipi 4 ayat 12 sampai 13, 1 Korintus 10 ayat 13, Roma 8 ayat 28, itu petunjuk buat saudara. Coba 4 ayat ini saja, kalau saudara bawa kemana-mana, saudara kantongin, ya kan? Mengantongi 4 ayat, apapun persoalan saudara, saudara bisa keluarkan kartu saudara. Kartu yang mana untuk menghadapi ini? Ya kan? Misalkan Susi, kamu dikhianati, misalkan aja Susi. Dari 4 ayat ini, yang bisa menguatkan kamu untuk menghadapi kenyataan, ayat yang mana? Ya, ada 4 ayat ini. Setiap pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Yang kedua, anggaplah sebagai kebahagiaan. Yang ketiga, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Yang keempat, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama. Ayat mana yang Anda akan keluarkan untuk menghadapi masalah? Masalah pengkhianatan. Yang bunyinya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Pak Rudi, engkau dimaki-maki orang waktu nyetir gara-gara lewat comberan, kemudian comberannya itu keluar nyiprat ke orang, padahal Anda tidak sadar, tapi orang itu maki-maki kau. Mau pakai ayat yang mana untuk menghadapi kenyataan ini? Pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa. Jadi mau marah atau mau senyum? Senyum aja, luar biasa, luar biasa. Ya, Ibu Tari, tiba-tiba tetanggamu itu marah-marah, ya kan? Pokoknya tidak senang dengan kehadiranmu di situ. Setiap hari kirim santet, kirim tenung, ya kan? Oleh karena ingin mengusir engkau supaya tidak tinggal di situ. Mau pakai ayat yang mana? Allahku turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi 4 ayat ini bisa menolong saudara menghadapi semua kenyataan. Jadi tidak perlu harus menyanyi, haruskah hidupku terus begini lagi. Kita tahu sekarang Dia turut bekerja dalam segala perkara bagi kita semua
yang dikasihinya, hidup sesuai rencananya. Jadi saya mau mengajarkan saudara-saudara, lagu ini bisa menjawab pertanyaan dari haruskah hidupku terus begini. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.